saya RJ Sri ya pastinya. Kali ini Sri seperti biasa, bukan kali ini aja, kayaknya setiap malam Kamis itu selalu ada Sri yang muncul untuk menemani ruang dengar Anda. Nah by the way, apa kabar dulu nih untuk seluruh pendengar setia Roh FM? Semoga kabarnya masih dalam keadaan baik-baik aja dan masih dalam keadaan yang fit dan prima di malam-malam yang sedikit dingin ya, karena mungkin sebagian sisi Kota Padang Sidimpuan diguyur hujan tadi ya. Oke, nah seperti biasa juga setiap malam Kamis kita selalu menghadirkan bincang-bincang dengan tema-tema yang menarik. Dan penasaran kali ini ngomongin tema apa? Nanti akan terjawab. Jadi kita sapa dulu. Malam hari ini ada yang hadir siapa? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Oke, selamat malam ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh, paten ya. Oke, boleh dong perkenalkan sama rekan Rau di rumah. Kali ini Sri bincang-bincang sama siapa? Oke, rekan saya Feby Febriani dan saya salah satu mahasiswa UIN Sumatera Utara. Oke, terus selanjutnya? Halo rekan Rau, kembali lagi nih. Bukan malam ini aja ya, Linda nemenin teman rekan Rau semuanya. Masih Linda, seorang mahasiswa PKL Winso. Makasih Kak. Oke, selanjutnya? Halo rekan Rau, masih bersama saya. Kebetulan 2 minggu terakhir bareng juga sama RJ Sri ya. Iya benar banget. Iya. Perkenalkan, nama saya Hengki Sugeng Armando, biasa dipanggil Hengki. Kebetulan saya PKL di radio ini, asal kampus di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Oke deh, ada Baby, terus ada Linda, ada Hengki. Nah kali ini kalau kita udah berjumpa sama mereka-mereka ini, berarti kita akan ngebahas hal yang menarik. Nah boleh dong Linda, hari ini kita bahas tema apa? Oke rekan Rau, malam ini kita mau bahas tentang seputar horor nih. Wah, Oke. malam Jumat nih cocok nih kayaknya kita bahas-bahas horor Oke, nih. benar banget ya, karena kebetulan malam ini juga jatuh pada malam Jumat ya. Iya. Terus edisi 11 Februari 2021. Jadi kita mengangkat tema seputar horor. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, rekan Rau juga boleh bergabung dengan kita. Boleh juga titipin salam-salam atau juga request ya. Karena pembahasan kita ini pembahasan ringan tentang pendapat kita masing-masing. Jadi buat Anda yang di rumah mendengarkan kita, boleh silahkan gabung di 082299996105. Boleh salam-salam dan juga boleh kirimkan cerita-cerita kamu mungkin ya. Dan juga diselipin sama lagu yang boleh kamu request itu pop Indo dan juga pop barat. Nah kita masuk ke satu pertanyaan dulu nih untuk Feby. Seperti apa pendapatmu seputar horor? Kalau menurut saya nih rekan Rau, itu kan yang berbau dengan mistis ya. Bisa juga itu mengacu adrenalin kita supaya kita itu menjadi orang yang mentalnya itu semakin kuat gitu. Terus bisa juga melepaskan kepenatan. Kalau menurut Feby sih gitu rekan Rau. Oke, berarti Feby sendiri kalau misalnya banyak rutinitas sehari-hari, kamu nonton horor dong kalau gitu? Bisa jadi bisa jadi nonton film horor. Oke, santai. Kita di sini nggak dikejar-kejar. Santai. Yang lain pada ketawa tuh sumringah gitu ya. Atau kamu sendiri ada sesuatu kehororan yang mungkin tidak bisa dilupakan. Oke deh. Itu dia ya. Mungkin dengan kita menonton horor kita bisa memacu adrenalin kita untuk gimana ya, biar lebih menantang gitu. Terus juga mungkin seperti Feby tadi, saat penat dia itu bisa nonton film horor untuk menghilangkan stresnya. Mungkin stres itu nggak berarti gila ya. Iya. Stres banyak hal yang mengacu pada kata-kata stres. Mungkin karena jenuh dengan situasi. Nah itu dia tips dari Feby sendiri. Udah langsung ke tips ya Feby ya. Keren. Oke, selanjutnya untuk Linda, seperti apa sih pendapat Linda sendiri seputar horor nih? Kalau
menurut Linda sendiri rekan Rao, horor itu sesuatu yang berbau mistis iya dan yang supranatural sih. Terus kalau menurut Linda sendiri horor itu ya sesuatu yang membuat kita merasa takut. Habis itu merasa takut, ngeri, tapi merasa membuat diri semakin penasaran sama sesuatu itu gitu. Makasih. Mungkin pendapat Hengki beda lagi. Boleh silakan Hengki disampaikan. Kalau untuk saya pribadi, horor itu merupakan gimana ya, suatu perasaan, suatu perasaan di mana perasaan itu dapat memicu kita semakin takut, bahkan tidak mau melihat. Bisa kita katakan contoh yang horor itu ketika di malam hari suasana menjadi horor. Jadi kan itu merupakan perasaan takut kita dan tidak ingin kembali ke situ. Itu dia. Oke deh, berarti sesuatu hal yang mungkin agak meninggalkan bekas di ingatan kita ya, yang mungkin sulit bahkan untuk kita hilangkan. Untuk Anda yang mungkin memiliki fobia akan sesuatu yang horor atau yang mistik-mistik. Nah, kalau pengalaman pribadi sendiri nih, waduh, pernah nggak sih ngalamin kehororan sendirian? Dari mana dia? Dari siapa dulu nih? Linda dulu boleh? Dari Linda boleh. Kalau Linda nih ya, kalau pengalaman itu sih banyak, apalagi Linda tuh alumni pesantren nih ya. Kalau udah namanya alumni pesantren nggak jauh yang namanya berbau-bau horor tuh. Kalau pengalaman pribadi sih itu waktu di asrama nih, ya biasa tuh ya malam tuh kita keluar, habis itu jarak asrama dari kamar mandi tuh pasti jauh nih ya kak. Terus ke kamar mandi sama teman, kita dengar ada yang ya orang lagi melakukan kegiatan mandi gitu, orang lagi mandi nyiram-nyiram air. Pas kita lihat ke ruang sebelahnya itu nggak ada apa-apa. Ya kalau udah posisi di situ tengah malam gimana tuh rasanya ya. Oke, berarti kamu langsung ngecek gitu ya, penasaran? Ya berdua, untungnya berdua. Kalau sendiri mungkin saya mati di tempat. Karena suka horor, cuman ya takut itu lebih tinggi sih. Oke. Apalagi kejadiannya di depan mata ya. Pasti mungkin udah pingsan langsung. Aduh, untung tidak melihat, hanya mendengar. Oke deh, mungkin mendengar saja juga udah bikin bulu kuduk merinding ya. Pasti dong enggak. Iya, kalau untuk Feby sendiri nih yang dari tadi udah gimana gitu ya? Ya rekan Rao, kalau untuk pengalaman sih nggak ada ya. Cuman kalau setelah nonton film horor itu langsung ke bawah-bawah gitu. Tiba-tiba malam kalau kita mau ke kamar mandi pasti nggak berani sendirian. Oke, berarti ini semuanya kejadiannya di kamar mandi semua ya? Karena yang paling horor itu kamar mandi. Oke, luar biasa sekali untuk Feby ya. Waduh, ternyata masih belum pernah ya. Atau kalau bisa jangan ya. Ya jangan. Oke, kita beralih ke Hengki nih, yang cowok nih. Ada nggak sih rasa takut? Mungkin? Rasa takut, ya namanya juga manusia pasti ada. Untuk pengalaman masalah horor ini yang berbau tentang ketakutan, itu pernah ketika setahun yang lalu ya, ketika di kos, kebetulan ngontrak rumah sama kawan ada 5 orang. Taulah namanya anak muda kan, itu pasti begadang sampai subuh ke subuh gitu. Jadi ketika di ruang tengah, kami ngobrol nih bertiga sama kawan, ada 2 orang abangan. Jadi sembari kami ngobrol udah jam pukul 4 subuh. Mungkin arwah di situ namanya juga bising ya. Mungkin arwah di situ terganggu. Jadi kami dengar tuh suara anjing. Kebetulan di samping kontrakan rumah itu ada anjing ketika sholat nih 5 waktu, hampir 5 waktu itu dia bergonggong. Iya. Ketika di jam 4 di pukul 4 subuh itu anjing tersebut menggonggong. Jadi perasaan kepo kami ini, waduh apa ini gitu. Ibarat pertanda ya, wow, iya. ada sinyal nih. Iya, tapi itu masih seputar ya udahlah, kita yang merasakan, belum dibincang-bincangkan sama kawan-kawan. Kebetulan ada di samping aku, dia itu bukan pandai sih, ada pernah
pernah kesurupan, katanya pernah kesurupan, jadi ada pertinggal sedikit, jadi dia bisa melihat. Jadi ketika Top Cocok ngobrol, tiduran, tahulah ngerokok apa segala macam, pas di samping kawan kami hadap-hadapan, kayak contohnya aku sama RG Sri di situ. Nah, penampakan lah di samping si kawan itu, boom gitu. Jadi Biasa ya. aku kan masih ya udah biasa-biasa aja kan, belum ngeliat tuh. Ketika si kawan, kau ada ngerasa sesuatu nggak gitu? Jadi aku nggak ada, biasa aja sambil main handphone, musik-musik, tau lah DJ gitu. Ketika DJ dimatikan, anjing itu menggonggong kan, kawan udah nampak. Jadi ini langsung kita praktekkan aja kan. Boleh, silahkan. Ini ding-ding. Iya, jadi untuk Anda di rumah ya, Kayak boleh bayangin ya. silahkan membayangkan atau bahkan cek langsung Instagram kita karena kita sekarang juga sedang live ya rekan Rau. Oke, silahkan Hengki lanjut. Jadi ding-ding di tembok kan, si makhluk halus itu, kebetulan aku belum melihat, si makhluk halus itu berdiri. Nah, berdiri, dia putih, nggak terbayangkan lah gimana kan. Baby udah Jadi kebayang aku, ini. hati-hati ya. Jadi dia berdiri, makanya kawan aku itu, abangan itu percaya bahwa itu makhluk halus yang berbau-bau mistis. Tembus dia tuh, keluar dari tembok. Jadi dia cerita, waduh, aku merinding ya. Kalau rekan Ral tahu. Aduh, Dek, ini nggak beres, nggak apa nih, nggak cocok ini, ayo kita lihat, katanya kan. Sama logat-logat medannya lah. Baru, ayo bang, gas, gitu kan. Keluar kami, rupanya ceng-ceng gitu kan. Linda kenapa Kebetulan Linda? kami di ujung gang nih kak. Di ujung gang ada kontrakan, ada kos-kosan cewek. Di apa namanya, di tembok, di apa namanya, di pagarnya itu warna hitam tuh. Jadi dengan samar-samar aku ngeliat lah, oh ini ya yang namanya penampakan yang buat kita takut. Sebenarnya bukan ketakut sih kak, berbau takut, tapi dia penasaran gitu. Makanya kata si kawan, mulai dari situ kami nggak pernah tidur subuh-subuh kayak begadang kayak gitu, karena kan dia secara tidak sadar merasa terganggu. Dan sekitaran rumah pun udah komplain mungkin, dan dialah perantaranya gitu sih. Itu pengalaman pertama mistis horor. Luar biasa ya. Gimana Linda? Perasaan kamu mendengar cerita Hengki tadi udah langsung ngalamin gitu? Nyari-nyari sedap gitu sih kemarin. Jadi kita sambil ngebayangin, dia suruh ngebayangin, jadi kita ngebawa. Abis ini takut jadi balik kos. Iya, itu dia ya, wah keren banget ya untuk seputar cerita-cerita dari teman-teman kita anak-anak PKL nih. Wow, karena apalagi kita hidup mungkin yang ada merantau gitu ya, pasti punya pengalaman yang udah luar biasa banget, atau mungkin yang wah nggak bisa diceritain dengan kata-kata bahkan ya. Oke, kalau gitu rekan Rau di rumah, kita break dulu sebentar dan nanti masih akan kita bahas seputar horor nih. Waduh, kebetulan malam Jumat, so just stay in 105 FM, your lifestyle. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri juga di malam hari ini, dan juga anak-anak mahasiswa PKL ya, anak-anak yang luar biasa pastinya. Bukan SLB, tapi ini yang emang benar-benar the best banget ya, karena dengan adanya mereka kita bisa berbagi ilmu. Oke. Untuk yang di sekitar kita tolong ya jangan bisik-bisik tetangga. Gimana untuk kalian, masih semangat gak sih? Semangat Pastinya dong, dong. pastinya. Apalagi malam Jumat kayak gue. Apa yang terjadi dengan malam Jumat Anda? Kenapa? Mungkin ada ritual barangkali. Kalau ritual sih nggak ada, kan ceritanya ini horor nih. Jadi Oke. menegangkan. Oke, rekan Rau, kamu bisa cek seperti apa ekspresi untuk Feby ya. Bisa dicek di Instagram live kita, Rau Padang Sidimpuan, Rau FM Padang Sidimpuan pastinya. Nah, kita lanjut lagi nih. Tapi sebelum kita lanjut ya, ada sebuah pengumuman. Dan rekan Rau, mohon perhatiannya sebentar. Pasti salah satu dari kita tuh mungkin
kita sendiri masing-masing sudah pernah menonton yang namanya film horor. Pasti dong, pernah. Oke deh, kita ke Feby dulu deh, kayaknya semangat banget ya. Nah Feby, pasti pernah kan nonton film horor? Pasti. Oke, gimana kesan kamu ketika pertama kali nonton film horor? By the way, filmnya yang film luar atau film Indo? Kalau untuk pertama kali film Indo. Oke. Nah, Terus ada lagi pertanyaan sangat Oh, kamu iya. buru-buru banget nih, mau kemana kamu? Video callan. Oke, ya mungkin itu ritualnya ya, video callan. Nah, di bagian mana yang menegangkan menurut Feby waktu Feby itu nonton film horor? jawab yang mana dulu nih? Boleh dijawab Kesan yang yang mana pertama. kesan, boleh silahkan. Nah, untuk kesan pertama itu, saya kan pertama-tama nonton film horor itu kan, film Indo. Jadi besoknya pas malam hari gitu, saya jadi takut. Nih, tiba-tiba. Dari kan cerita sedikit ya, RGC. Boleh silahkan. Dari jalan besar ke rumah saya itu kan masih melewati kayak pohon-pohon rambutan, kelapa gitu kan. Waduh, enak dong bisa mencolong apa sih namanya? Nyolong. Mencolong atau nyolong? Mencuri. Jangan nyolong dong. Kita mendingan mencolong, pamit calong ya. Apa sih namanya, panen ya? Ya udah diambil baru besok dibilang. Terus kan saya lari nih dari simpang mau ke rumah saya lari. Lari gitu kan, ngos-ngosan sampai depan pintu ngos-ngosan. Langsung, "Mak, mak." gitu. Oke, langsung teriak ibunya ya. Mak, mak, mak. Tiba-tiba kan mama kita kan jadi penasaran gitu kan. Kenapa sih si baby ini gitu? Tiba-tiba mama saya buka pintu. "Kenapa ya kau?" kata kayak gitu. Waduh. Enggak kenapa, Mak. Macam kayak kejar-kejarnya lagi kau katanya kayak gitu. Memang sebenarnya dalam perasaan saya itu kayak dikejar-kejar sama setan yang saya tonton semalam kayak gitu. Oh iya. Yang paling berkesan itu sih. Dan tadi pertanyaan apa tadi? Oke, selanjutnya. nah, di bagian mana yang menegangkan menurut kamu saat nonton film horor? Di bagian yang kayak ada suara hi. Waduh, gini Itu loh. bukan horor lagi ya. Ini ya, kamu mempraktekkan hihi gitu. Jadi saya tuh Komedi. unsurnya komedi gitu loh. Karena yang saya selama ini nonton film horor tuh benar-benaran menegangkan. Tiba kamu mempraktekkan sama saya, jadi rasanya gimana gitu ya. Hilang semua cerita horor saya tuh. Oke, berarti saat ada suara yang itu ya, kayak Jeng 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 gitu. suara hihihi gitu ya. Oke deh, itu mungkin suara hantunya barangkali. Nah, kamu percaya nggak sih ada hantu? Percaya sih percaya. Nah, bentuknya kamu percaya seperti yang ditampilkan di film-film atau gimana? Sebagian sih saya percaya sama yang ada di film-film gitu kan. Tapi memang saya juga nggak pernah ya melihat secara nyata gitu. Oke deh. Nah, kita lanjut ke Linda. Gimana nih kesan kamu selama menonton film horor dan juga apa yang menegangkan dari film yang kamu tonton? Aduh, jadi bawaannya lucu nih, harus cerita dari Ya udah digelitik ya ini perutnya. ini malam Jumat yang tadinya horor jadi Awalnya tadi udah pas banget horornya Udah ya. pas banget Tiba-tiba horornya. dengan Feby, hadirnya Feby, waduh pecah deh. iya, tapi cocok tuh, jadi kita nggak tegang-tegang kali Iya, jadinya benar. bahas horornya, apalagi di malam Jumat. Jangan bilang ini malam Jumat kelewatan pulang. Jadi kalau kesan film yang pertama Linda tonton itu film Indo ya. Mhm. Tapi lupa, saking banyaknya lupa. Kalau kesannya ya itu dia, jadi rasa takut itu terbawa kemana-mana. Jadi yang tadinya setelah nonton tuh kita merasa yang setan-setan yang ada di film tadi itu terbawa di kehidupan kita. Yang tadinya jarak kamar ke kamar mandi cuman 1 meter berasa jadi 1 kilo jauhnya. Iya kak, itu kesan Linda tuh. Jadi habis nonton tuh rasanya mau ke kamar mandi berat, mau ke sini berat karena bayangan-bayangan apa itu Bayang-bayang setan mengikuti. gitu. padahal hobi horor, hobi nonton film horor. Oke. Tapi rasa takut tuh masih lebih tinggi ya. Berarti jadi yang buat kamu tegang itu apa? Saat nonton film horor, bukan tegang karena apa ya? Ya yang menakutkan gitu. Ya penampakannya sih, apalagi kalau kita nonton di bioskop nih ya. Mhm. Kalau udah tiba-tiba Muncul tiba-tiba. muncul sosoknya itu Waduh. berasa depan kita langsung, nggak mikirin kiri kanan lagi, cuek aja terus. Ya itu dia ya untuk Linda. Iya. Nah kita beralih ke Hengki yang cowok nih. Gimana kesan kamu kalau kamu nonton film horor dan juga apa yang menegangkan buat kamu?
Jadi nih sebelumnya ada satu film, jadi 2 season film itu yang membuat apa ya, berkesan. Filmnya tuh dari negara tetangga, film Malaysia. Kalau boleh disebut namanya, sebut karena rekomendasi Kak untuk kita. Ada nama filmnya itu Munafik. Ada season 1 sama season 2. Nah, kesan yang aku dapatkan dari film itu adalah dimana Muslim, kebetulan itu bergenre horor Muslim. Jadi viewer kita membahas tentang horor yang di Muslim gitu. Dimana di film itu ada satu perempuan, anak gadis, dia kemasukan setan lah kita bilang. Dia kemasukan, sementara ayah dia kalau tidak salah itu seorang pemuka agama. Alih-alih ternyata ayahnya ini merupakan, bisa dikatakan, dalang kejahatan, dalam hal mistis di kampung tersebut. Nah, itu merupakan hal terkesan di mana kita nggak bisa melihat dari luarnya saja gitu. Dan hal terkesan di situ pun saya melihat bahwa memang benar-benar terjadi Kak, benar-benar terjadi. Gimana ya? Yang merangkak kayak cicak merayap di dinding. Waduh, oh ini ada viewer memang benar-benar dia nggak penampakan kayak hantu. Oke, saya potong, boleh silakan dicek dinding kita. Boleh. Oke, untuk baby kamu di sebelah dinding, boleh silakan. Kalau ada tatap aja. Iya. Kita lanjut. Jadi viewer sih Kak, itu membuat aku terkesan. Dan di scene mana aku tegang itu di scene ketika si perempuan menaik, nggak salah, merayap juga di pohon besar. Nah, itu membuat waduh, tuteng gitu. Ketika ngelihat pohon, oh gini ya. Jadi aku bisa berhalusinasi. Oh, si perempuan itu gitu ya cara naiknya gitu. Dan di scene kedua lagi ketika si perempuan itu memuntahkan paku dan darah. Oh, ini benar-benar terjadi guna-guna seseorang gitu. Itu sih Kak, kesan dan skinnya. Wah, luar biasa banget ya. Kayaknya ini recommended banget buat kita ya. Iya. Ini Feby udah siap-siap mau melakukan ritual nanti ya. Ritual untuk nonton film horor. Oke. Nah, masih ada waktu ya, sekitar 4 atau 5 menitan lagi. Gimana film yang kamu suka di antara Feby, Linda, dan Hengki? Film apa dan juga apa yang buat kalian suka sama film tersebut? Boleh Hengki dulu. Oke, silakan Hengki. Tentunya kan kebetulan Hengki itu suka sekali nonton film, baik dia drama, baik dia filmnya model-model drama gitu, episode, baik dia filmnya percintaan, komedi, action, dan tentunya horor. Dan film yang Hengki suka itu, kalau horor itu kebetulan Indonesia suka sekali, dan tidak menutup kemungkinan Hollywood pun suka sekali sih Kak. Dan gimana tadi kesannya ya Kak? Dan kesannya ketika menonton film horor itu gimana ya? Yang pertama sih halusinasi, ya jelas. Yang kedua adrenalin, memacu adrenalin kita yang dulunya gimana ya? Yang dulunya kalau menurut saya, aku pribadi nih yang aku alami, yang akunya dulu introvert di rumah, jadi bergaul tuh, mau nanya-nanya apa sih setan itu, apa sih pocong itu, apa sih segala macem gitu kan. Itu sih kesannya Kak, jadi lebih berani dan halusinasi tentunya ingin tahu sih Kak. Oke, berarti keren ya. Nah, kalau untuk Linda sendiri, kamu sukanya film horor apa dan kenapa kamu suka film itu? Kalau untuk film mungkin terlalu banyak ya Kak, jadi Linda ingat. Jadi kalau untuk masalah tentang film horor ini, ada Linda tuh suka sama salah satu channel YouTube, itu dia tentang memang menceritakan tentang horor, melakukan penelusuran lah gitu. Jadi di setiap tayangan dia itu banyak memberikan pelajaran. Walaupun mungkin menurut pendapat masing-masing orang itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya sama yang hal-hal mistis itu ya Kak. Cuman di situ Linda banyak dapat pelajaran, mulai dari dia
banyak memberikan pelajaran-pelajaran positif, mulai dari makhluk tersebut ya Kak, mengapa dia belum kembali ke yang aslinya, ya ke asalnya gitu lah kan Kak, kenapa masih kalau bahasa apanya itu kenapa masih belum kembali, apa tuh namanya, Apa nih? masih apa tuh, Gak tayangan. itu dia. Waduh, kamu bikin film tebak-tebakan ya. Luar biasa banget Linda ini ya. Oke, Itu bahasanya tuh masih Aduh, saya dapat apa nih? Saya nggak bisa jawab. makasih Erji. Waduh. Jadi udah jadi terbuka lagi ukurannya. Oke Iya, deh. karena mungkin kenapa dia masih kentayangan karena pengalamannya di masa lalu. Pokoknya di salah satu channel, mungkin nggak boleh disebut ya, di situ saya dapat banyak pelajaran positif, banyak pelajaran hidup dari diri sendiri itu gimana cara kita melakukan emosi kita sendiri, jangan sampai terbenam dengan emosi kita sendiri, hancur dengan emosi kita sendiri. Itu sih saya salut sama channel yang satu ini gitu. Oke, kalau untuk Feby sendiri pernah nggak sih kamu nonton film horor? Soalnya saya lihat ini muka kamu wow adem ayem, slow gitu ya. Pernah dong Arjisti. Oke, pernah dong gitu ya. Waduh, tegar amat kamu. Yang tadinya komedi sekarang horor ya. Kembali lagi. Kamu kenapa? Tondinya udah kembali ya? Apa sih namanya? Tadi kan dia main, sekarang udah Batin pulang. dia ya, batin. Oke deh. Nah gimana nih untuk kamu? Apa film yang kamu sukai dan kenapa kamu suka? Saya lebih suka film horor yang dari luar, Aha, kenapa? karena adegannya itu kayak nyata gitu. Oke, mungkin itu editingnya yang luar biasa Iya. ya. Oke deh, waduh luar biasa banget. Itu aja, Itu aja. simple, padat ya. Nah, itu dia rekan Rao seputar tentang horor. Jadi buat kamu yang mungkin atau mau salam-salam, boleh silahkan di 082299996105, dan juga untuk kamu yang mau request lagu pop Indo dan pop barat, boleh juga silahkan di nomor yang sama, tapi kita tidak terima telepon karena kita terima dari via WhatsApp atau SMS. Dan masih bersama kita berempat ya. So just stay in 105 FM, your lifestyle.